Penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Kalau dari pihak Pak Jokowi selaku korban, intinya tidak ada kepentingan apapun untuk dilakukannya penangkapan, penahanan atau apapun itu. Berakhir sudah petualangan Roy Suryo untuk bebas dari jerat hukum di luar persidangan. Usai kemarin, penyidik Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan penahanan. Tidak sendiri, koleganya, Dr. Tifa, juga turut ditangkap dan ditahan. Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan tersangka dugaan kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi setahun yang lalu. Dan kemarin, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengenakan rompi tahanan kala menjalani serangkaian pemeriksaan. Lantas, apa tanggapan tim hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa atas penangkapan dan penahanan kliennya? Benarkah penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya atas dasar tekanan? Dokter, gimana hasil pemeriksaannya dokter Tifa? Sehat, merasa sehat? Merasa sehat? Apa saja penangkapannya terkait dengan kadonya Jokowi? Permisi. Oh, mau izin Pak. Pemeriksaannya merasa sehat. Apakah penangkapan Anda ini terkait dengan ulang tahunnya Jokowi? Dokter Tifa sehat. Dokter Tifa sehat walafiat dokter. Hasil pemeriksaannya bagaimana dokter? Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy gimana ini Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan mereka itu memaksakan untuk memakai baju tahanan. Karena itulah, mohon teman-teman kooperatif, jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan seolah-olah mereka adalah kriminal. Kami keberatan kalau kedua beliau itu dikeluarkan dalam keadaan baju tahanan, rompi orange, dan kemudian dipotret, divideokan dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian wartawan mau menanyakan sesuatu, akan kami jawab dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Karena kami sudah ribut di dalam, sudah negosiasi di dalam, mereka tetap memaksakan keluar dengan rompi orange. Karena itu kami tidak mau. Mereka bukan kriminal, ya kan? Mereka adalah pejuang, orang-orang yang berpendapat di ranah kebebasan akademik.
dan kebebasan konstitusional. Karena itu tidak pantas diberlakukan seperti kriminal pada umumnya. Penangkapan dan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa sempat menuai perdebatan panjang. Itu terjadi saat pihak Roy Suryo menolak melakukan cek kesehatan. Itu disampaikan tim hukumnya Refli Harun, yang menurutnya Roy Suryo dan Dr. Tifa hendak dipermalukan di hadapan publik mengenakan rompi tahanan. Atas kejadian itu, Refli Harun memprotes keras dan melarang pengambilan gambar pada kliennya. Dalam kritiknya, Refli Harun juga menyinggung bahwa kliennya bukan seorang kriminal dan tak sepatutnya dilakukan layaknya seorang kriminal. Sontak, pernyataan Refli Harun mengundang perhatian luas. Lantas, benarkah ada kejanggalan dalam proses penangkapan dan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang membuat Refli Harun meradang? Kita sedang memprotes proses penangkapan yang tidak proper, tidak sesudah dilakukan. Nah, bayangkan, ditangkap saja sudah tidak layak, apalagi dalam tanda kutip dipamerkan. Itu yang kemudian kita merasa berkeberatan. Karena mereka ini bukan kriminal. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit. Karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai, ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi orange-nya. Seperti ada glorifikasi. Nah, karena itu kami mohon sekali ya, biar kita menghormati masing-masing. Kami tidak ingin klien kami kemudian difoto, divideokan dalam kondisi yang sesungguhnya tidak layak. Beliau adalah pejuang. Mereka bukan kriminal, bukan pembunuh, bukan koruptor dan lain sebagainya. Kami ngotot di dalam, kami nggak mau seolah-olah kok ada tersangka dipamerkan seperti itu, padahal kejahatannya bukan sebuah kejahatan yang patut untuk dipamer-pamerkan. Kalau koruptor oke lah, ini ada perbedaan pendapat mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi kalau kita bicara tentang pengecekan kesehatan ya, tadi sudah dilakukan waktu di ruang Kamnek tadi, dan kedua beliau dalam kondisi yang sehat. Pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan? Memamerkan beliau menggunakan pakai rompi. Kita itu sebenarnya beliau itu akan dibawa untuk diperiksa. Nah, kita kan ada pilihan, periksa di dalam juga bisa atau periksa di luar juga bisa. Tapi di sini dipaksakan untuk dibawa ke Kramat Jati. Jadi untuk itu ya kita keberatan di situ. Karena dia yang bersangkutan juga di Kamnek tadi juga ada diperiksa. Jadi untuk itu kita keberatan, kita nego akan kita sampaikan seperti yang Pak Refli sampaikan tadi. Jadi Anda sepakat semua untuk itu. Ya, Sementara di kediamannya di Solo, Jokowi mengaku senang atas penangkapan dan penahanan Roy Suryo. Dengan begitu, laporannya akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta. Sebagaimana janjinya, Jokowi mengaku siap hadir di persidangan membawa ijazahnya. Lantas, apa kata kuasa hukum Jokowi, Rival Kusumanegara, atas penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah kasusnya sempat terkatung-katung hingga setahun? Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nah, akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Perlu digarisbawahi bahwa kami sendiri tidak memiliki kepentingan apapun terkait upaya paksa yang baru kesan kita dapatkan informasi telah dilakukan oleh pihak ya. Nah, secara profesi juga kami berpandangan bahwa sejauh ini kan penyidik kita ketahui justru sangat boleh dibilang sangat baik, sangat kooperatif, sangat menerima segala masukan keberatan dari teman-teman tersangka ya, bahkan klaim tuduhan yang selama ini digulirkan oleh teman-teman tersangka pun juga saya boleh bilang teman-teman penyidik cukup baik menyikapinya ya, sehingga saya justru melihat selama ini teman-teman penyidik sangat akomodatif
sangat baik dalam memperlakukan para tersangka. Bahwa hari ini ternyata pagi ini dilakukan upaya paksa penangkapan, menurut hemat saya tentunya penyidik memiliki alasan yang cukup untuk dilakukannya upaya hukum tersebut, upaya paksa tersebut, karena tentunya terdapatnya beberapa perkembangan-perkembangan atau situasi yang berkembang kemudian yang menghendaki para penyidik harus melakukan upaya paksa tersebut ya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya kita tunggu saja nanti bagaimana penjelasan penyidik terhadap upaya paksa yang baru saja dilakukannya. Yang secara positif saya berpendapat dengan melihat rekam jejak penyidik selama setahun ini ya, boleh dibilang sangat akomodatif terhadap tersangka. Apapun permintaan tersangka diikuti, meminta untuk mengajukan ahli, saksi meringankan, meminta gelar apapun ya. Bahkan selama ini para tersangka ini kan menuduh ini, menuduh itu kepada penyidik ya. Tidak reaksional, tidak emosional, ditanggapi secara baik ya. Menurut saya ini sudah menunjukkan teman-teman penyidik selama ini profesional dan boleh dibilang cukup sabar dan sangat akomodatif. Bahwa hari ini ternyata dilakukan upaya paksa, saya kok berpendapat pasti mereka memiliki alasan hukum yang patut dan layak untuk itu. Bukan suatu hal yang mengagetkan buat kami, karena memang bukan yang terbaik ini. Tetapi ini adalah yang seharusnya. Jadi berbeda ya, melakukan yang terbaik dari kepolisian, tapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah ini adalah aturan dan perundang-undangan. Secara hukum bahwa memang kuhap kita mengatur di atas 5 tahun harus dilakukan penahanan. Secara syarat subjektif dan objektifnya itu sudah terpenuhi. Terpenuhinya di mana? Secara material iya. Terus kemudian mengulang tindak pidananya. Terus kemudian tiap hari melakukan glorifikasi terhadap persoalan-persoalan yang ada, yang sebenarnya adalah isu bahwa kita ketahui bersama bahwa Mas Roy memang adalah seorang memang pakar komunikasi sebenarnya kan, karena beliau disiplin keilmuannya adalah pakar komunikasi. Jadi saya rasa ini yang seharusnya dilakukan Polda Metro Jaya, mengapresiasi betul Polda Metro Jaya atas apa yang telah dilakukan hari ini. Namun begitu kita harus menunggu dong ya apa rilis resmi dari Polda Metro Jaya. Jadi kita nggak bisa berbicara banyak juga ya terkait hal ini. Tentunya apa sih yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah ini, tahapannya bagaimana? Tentunya itu menjadi konsen Polda Metro Jaya. Sementara itu, di ruang publik, narasi penahanan paksa terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilakukan Polda Metro Jaya mengundang komentar beragam. Kecurigaan itu muncul lantaran penangkapan secara paksa dianggap berlebihan. Pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa terus memberikan dukungan. Menanggapi isu adanya penangkapan paksa terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, sontak mendapat tanggapan dari kuasa hukum. Jokowi usai adanya ditudingan sebagai dalang yang memberikan tekanan terhadap Polda Metro Jaya untuk segera menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya kembali lagi kan nanti kan akan dijelaskan, tentunya ada alasan-alasan khusus sehingga diperlukannya upaya paksa tersebut, kan begitu. Yang sementara ini kita belum dapat penjelasan resmi dari pihak penyidik. Ya, sekalipun kalau saya melihat dengan track record selama ini, kami kok meyakini bahwa penyidik ini sangat profesional, tidak gegabah, dan tentunya nanti memiliki alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan kenapa perlunya dilakukan upaya paksa. Di sisi lain, ini upaya paksa yang biasa dilakukan kok ya. Mungkin di waktu yang sama di seluruh Indonesia ribuan orang kok dilakukan penangkapan dalam rangka penegakan perkara pidana. Itu sesuatu yang biasa ya. Artinya untuk bisa menghadapkan sesegera mungkin ya, tanpa memberikan jeda waktu seperti panggilan, karena memang adanya satu urgensi tertentu, adanya kebutuhan tertentu, adanya kepentingan mendesak tertentu ya, yang memang dibolehkan oleh undang-undang. Jadi bukan sesuatu yang tidak biasa, ini hal-hal yang lumrah dilakukan. Nah, kalau dari pihak Pak Jokowi selaku korban, intinya tidak ada kepentingan apapun untuk dilakukannya penangkapan, penahanan atau apapun itu ya. Yang ditujukan oleh Pak Jokowi adalah agar perkara ini segera disidangkan
sehingga dalam persidangan ini nanti dapat disimpulkan keaslian ijazah Pak Jokowi dan Pak Jokowi dapat dipulihkan nama baiknya yang selama ini telah tercoreng akibat tindak pidana fitnah yang dilakukan oleh para tersangka secara berulang, bahkan dalam rentang waktu yang sekian lama ya. Bahkan sebagian masyarakat juga mulai terpengaruh. Ini yang perlu kita luruskan. Terlebih lagi fitnah ini korbannya bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi. Jadi lebih kepada ke situ, bahwa dalam persidangan berjalan perlunya dilakukan penangkapan atau tidak, penahanan atau tidak, itu kembali lagi dalam undang-undang pun adalah ditujukan bagi kepentingan penyidikan ataupun bagi kepentingan penuntutan jaksa. Jadi tidak ada kepentingan korban di situ, ya. Korban lebih kepada bagaimana hasil akhir dari proses hukum ini. Ya, kalau kami sih lebih kepada menghormati proses hukum yang berjalan, menghormati juga kewenangan-kewenangan yang dilakukan penyidik dan juga mungkin penuntut umum dalam waktu dekat, ya. Artinya kita sebagai sesama penegak hukum, kami mengerti, ya, tentunya semua tindakan ini didasari oleh satu alasan kepentingan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kami tidak mau mendahului memberi penilaian, tapi sejauh ini kami berpandangan positif. Itu pun juga dengan melihat rekam jejak selama setahun ini, di mana penyidik dalam pandangan kami cukup profesional, ya. Sekalipun secara pribadi boleh dibilang sedikit agak berat, ya, atau lebih akomodatif kepada pihak tersangka, tapi buat kami ya itu mungkin cara penyidik untuk bisa memberikan pelayanan terbaik buat semua pihak, dan pada akhirnya juga kami sebagai korban juga tetap kepentingannya dipenuhi dengan dilimpahkannya perkara ke persidangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.